kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha pada hari ini? Ustazah harap kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Ustazah Eva. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar bab 5 tentang bersuci dari hadas kecil dan besar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. 2. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kebersihan atau nazafah dan kesucian atau toharoh merupakan ajaran Islam yang sangat agung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dari perbuatan dosa dan mencintai orang-orang yang bersuci dari najis dan hadas. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Artinya, kesucian atau kebersihan dari berbagai bentuk kotoran, baik lahir maupun batin. Keislaman hakikatnya adalah kesucian batin dan lahir. Kesucian batin dari kemusyrikan dan dosa bisa dilakukan dengan bertaubat. Sementara kesucian lahir dari najis dan hadas bisa dilakukan dengan bersuci. Nabi Muhammad SAW bersabda, At-tuhuru syatral iman. 1. Wudu. Wudu artinya mempergunakan air untuk menyucikan anggota badan tertentu dan dengan cara tertentu. Berwudu hukumnya wajib bagi orang yang akan melaksanakan sholat, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, dan memegang mushaf Al-Quran. Sedangkan wudu hukumnya sunnah bagi orang yang akan melakukan ibadah-ibadah lain seperti berzikir, berdoa, mandi wajib, tidur, mengusung jenazah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kesucian dari hadas menjadi syarat sah sholat.
seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. لا تقبل صلاة بغير طهور. Fardu wudu, yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika wudu. Jika ada yang tidak dilaksanakan, maka wudunya menjadi batal. Fardu wudu sebagai berikut. 1. Niat melaksanakan ibadah wudu karena Allah. Adapun niat ketika wudu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. 2. Membasuh wajah. Batasan wajah dalam berwudu adalah pangkal rambut sampai bawah dagu dan kedua telinga dari kedua sisi. 3. Membilas kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau berurutan. Sunnah wudu, artinya sesuatu yang utama dilaksanakan, baik sebelum berwudu maupun ketika berwudu, sehingga ibadah wudunya mendatangkan keutamaan yang lebih banyak. Sunnah-sunnah wudu sebagai berikut. 1. Membaca basmalah ketika hendak berwudu. 2. Mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu. 3. Bersiwak. 4. Berkumur-kumur 3 kali. 5. Menghirup air ke hidung atau istinsyak dan mengeluarkannya atau istinsar 3 kali. 6. Membasuh setiap anggota wudu 3 kali, kecuali kepala dan 2 telinga yang hanya diusap 1 kali. 7. Melebihkan bilasan anggota wudu ketika membasuh kedua tangan dan kaki melebihi batasan seharusnya. 8. Menyela-nyela janggut ketika membasuh muka. 9. Menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. 10. Menggosok anggota wudu. 11. Mengusap bagian dalam telinga dengan jari telunjuk dan bagian luar telinga dengan ibu jari. 12. Berkesinambungan antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. 13. Hemat dalam menggunakan air. 14. Membaca doa setelah berwudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. urutan tata cara berwudu. 1. Berniat di dalam hati. 2. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. 3. Mencuci telapak tangan 3 kali. 4. Berkumur-kumur 3 kali. Disunahkan bersiwak atau memakai sikat dan pasta gigi. 5. Menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. 6. Membasuh wajah 3 kali sambil menyela-nyela janggut bagi yang berjanggut. 7. Membasuh tangan kanan mulai dari menyela jari jemari sampai batas siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri seperti demikian. Disunahkan untuk menambah sedikit ke atas siku. 8. Mengusap kepala dan rambut. Dimulai dari bagian depan kepala sampai belakang, lalu kembali ke depan. 9. Membasuh kedua telinga dengan membersihkan bagian dalam dengan jari telunjuk dan bagian luar dengan ibu jari.
10. Membasuh kaki kanan sampai batas mata kaki sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri seperti demikian. Dan yang ke-11, membaca doa setelah wudhu seperti yang disebutkan pada sunnah wudhu. Perkara yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu sebagai berikut. Yang pertama, ada sesuatu yang keluar baik dari kemaluan atau hubul dan anus atau dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, atau keluar angin. Yang kedua, tidur pulas. Yang ketiga, hilang akal karena gila, mabuk, dan pingsan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang keempat, menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menyentuh kemaluannya, berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Mandi wajib. Mandi wajib disebut juga dengan mandi janabah atau junub, yang artinya mandi yang wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi wajib sebagai berikut. 1. Non-muslim ketika masuk Islam. 2. Setelah bersih dari haid dan nifas bagi wanita. Dan yang ketiga, meninggal. Para ulama sepakat, seorang muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan. Hal-hal yang disunahkan untuk mandi wajib. Yang pertama, ketika akan melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. 2. Ketika akan melaksanakan ihram saat melaksanakan ibadah umroh dan haji. 3. Setelah memandikan jenazah. 4. Ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. 5. Ketika akan memasuki kota Mekah. Dan yang keenam, ketika akan melakukan wukuf di Padang Arafah. Tata cara mandi wajib sebagai berikut. 1. Niat mandi wajib karena Allah. 2. Mencuci kedua telapak tangan 2 atau 3 kali. 3. Membersihkan kemaluan. 4. Berwudu seperti akan melaksanakan sholat tanpa membasuh kedua kaki. 5. Meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang keenam, jongkok dan mencuci kedua kaki. 3. Tayamum, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah atau debu dengan niat bersuci. Tayamum berguna sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak menemukan air atau ketika terdapat alasan tertentu, seperti sakit yang tidak boleh menggunakan air, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Wajib tayamum, yaitu perkara yang diwajibkan dilakukan ketika melaksanakan tayamum sebagai berikut. Yang pertama, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma
listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua tangan. Keempat, tertib atau berurutan dalam mengusapnya. Dan yang kelima, tidak ada jeda antara mengusap keduanya, wajah dan tangan. Hal-hal yang membatalkan tayamum sebagai berikut. 1. Semua perkara yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, buang air kecil, dan lain-lain. 2. Menemukan air. Selain bagi orang yang bertayamum karena sakit dan karena takut mendapatkan bahaya kalau menggunakan air. 3. Semua perkara yang mewajibkan mandi besar seperti keluar air mani dan lain-lain. Dan yang keempat, hilangnya uzur yang menjadi alasan bertayamum seperti sakit dan cuaca dingin. Tata cara bertayamum. Yang pertama, meletakkan kedua tangan di atas tanah yang suci. Cukup sekali saja. Yang kedua, meniup tanah dari kedua telapak tangan. Yang ketiga, mengusap kedua tangannya ke wajah. Dan yang keempat, mengusapkan kedua tangan hingga pergelangan tangan. Tayamum diperbolehkan ketika 1. Tidak menemukan air. 2. Tidak memungkinkan menggunakan air karena alasan tertentu seperti sakit. 3. Khawatir dengan bahaya yang akan menimpa saat menggunakan air, seperti sakitnya bertambah parah jika terkena air. Cuaca sangat dingin sehingga dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan. Dan tidak mempunyai air kecuali sedikit untuk diminum, sementara tidak ada sumber air yang dekat. Nah, bagaimana tentang penjelasan tadi? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk memahami materi tersebut. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan atas segala salah kata. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.